Halo semuanya, sawadee-krab, selamat datang kembali di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Subang, Jawa Barat di 18 Agustus 2021 dan beberapa hari lagi, semingguan lagi ya, itu akan memasuki tepat 1 tahun. Ada kabar baik bahwa Kombes Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jabar, itu mengatakan bahwa sudah ditangkap seseorang yang berinisial S yang berada di lokasi TKP pada saat pembunuhan itu terjadi. Terus juga kita akan bahas juga mengenai statement ataupun juga keterangan terbaru dari Yosef yang merupakan suami dari korban serta juga ayah dari korban. Korbannya ada 2 ya, jadi seorang ibu dan juga seorang anak. Nah, ini adalah menarik teman-teman, karena pertama, kasus ini sudah hampir 1 tahun, dan akhirnya gitu ada petunjuk yang luar biasa, sudah dikatakan ada seseorang yang berinisial S yang dinilai saat itu berada di lokasi kejadian. Apakah ini berhubungan dengan data DNA yang dikatakan juga dari sejumlah petugas kepolisian, termasuk juga dengan Pak Benny Mamoto, anggota Kompolnas juga mengatakan ini bahwa ada 2 atau 3 anggota DNA yang diketahui berada di tempat strategis yang menunjukkan dia berada di waktu kejadian tersebut, tetapi masih belum berhasil diidentifikasi dan sepertinya sudah diidentifikasi. Coba kita simak dulu keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar berikut ini, apakah benar sudah ada yang ditangkap berinisial S tersebut? Namun dengan kondisi ini kan kita masih melakukan pendalaman terkait dengan status maupun keterlibatan dari orang tersebut serta alibi keberadaannya. Oke, jadi itu benar bahwa seorang pria berinisial S sudah ditangkap di daerah Jakarta dan sudah dikonfirmasi bahwa itu sesuai sepertinya dengan DNA-nya. Kenapa kok ada di situ? Nah, lagi dilakukan penyidikan, alibinya apa? Kok saat itu berada di TKP? Menurut aku gini teman-teman, kalau alibinya ini benar ya, aku juga nggak mau melihat orang yang tidak bersalah justru ditumbalkan, karena ada juga komentar-komentar sebagian netizen, anjas apa jangan-jangan ini salah satu dugaannya adalah untuk mengurangi atensi masyarakat ke kasus pembunuhan Brigadir J. Ya nggak salah, itu juga mungkin saja. Kita juga harus tahu nih nanti keterangan berikutnya lagi dari tim penyidik Polda Jabar, apa data apa yang bisa mengindikasikan bahwa pria tersebut berinisial S berada di lokasi kejadian tersebut. Apakah DNA? Kalau memang benar itu adalah DNA, dalam bentuk apa? Misalnya rambutkah, atau kulitkah, atau cairan apakah, itu juga harus diberikan keterangan, karena kita juga melihat ada beberapa kasus di Indonesia, ada yang melakukan salah putusan, vonis gitu, karena kok jauh sekali di Jakarta dan juga inisialnya S, padahal selama ini yang beredar di masyarakat, data-data ilmiah menunjukkan ada beberapa keterlibatan orang-orang dekatnya. Ya, saksi-saksi yang juga masih berhubungan dengan keluarga dari kedua korban, Ibu Tuti dan juga Amel. Nah, ini juga mengarah ke sana teman-teman. Nah, kita coba bahas dulu apa yang disampaikan oleh Yosef beserta tim kuasa hukumnya pada saat melakukan wawancara di Kompas TV berikut ini ya. 2021 telah terjadi pembunuhan yang mana korbannya adalah istri dan anak kandung saya. Oke. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yosef di sini, kata-katanya tidak ada yang terlalu signifikan. Intinya adalah minta tolong sama presiden, kemudian juga minta tolong rumah TKP-nya itu sudah 1 tahun, hampir setahun ngangkrak, mereka tidak bisa masuk ke sana. Tapi yang menjadi concern aku adalah akhirnya di sini Yosef menunjukkan tangisannya, walaupun tidak ada air mata di sini. Tapi andaikan ini dilakukan Yosef adalah jauh hari gitu ya, di awal-awal kasus ini muncul, karena di bulan pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai sekarang pun, kalau aku lihat komentar-komentar di sini, masih banyak yang curiga bahwa Yosef adalah bagian dari pelakunya. Tetapi kalau dibilang lihat trennya, memang dari awal itu boleh dibilang adalah let's say 95%. Masyarakat yang mengawal kasus ini yakin Yosef adalah pelakunya, bagian dari mungkin otaknya, karena kasus ini kan sudah
bisa dipastikan adalah pembunuhan berencana. Sudah ada peranan si otak dalang, terus juga pelakunya, orang yang membantu, dan juga orang yang mengetahuinya. Banyak orang yang berpikir saat itu adalah Yosef adalah bahkan pelakunya gitu, karena ditemukan ada 2 noda merah yang itu adalah darah di kancing dan juga di dekat kaosnya ya situ. Kurang lebih adalah 2 titik seperti itu yang dinyatakan dari Yosef sendiri di sejumlah TV nasional Indonesia. Tetapi sekarang kalau aku lihat trennya itu berkurang jauh drastis sekali kalau aku lihat komentar di sini. Misalnya, terus berjuang Pak Yosef demi keadilan istri dan anak Bapak. Aku orang Subang, semoga Bapak diberikan kesabaran, kekuatan, dan keikhlasan. Aku menilai sepertinya paling hanya sekitar 10-30% orang yang masih curiga bahwa Yosef ini adalah bagian dari pelakunya. Ya, bagi aku juga make sense gitu. Karena kalau dengan kalau dengan memang bukti data yang adalah percikan noda merah tersebut adalah relatable dengan kasusnya, bisa membawa Yosef menjadi tersangka, kenapa tidak dilakukan oleh tim penyidik selama ini? Itu adalah yang make sense. Terus juga kan yang tidak kalah besar aroma perdebatan orang-orang yang mengawal kasus Subang ini adalah saksi Danu kan ya. Ada beberapa temuan-temuan DNA misalnya yang berhubungan dengan data ilmiah, maksudku nggak boleh ngomong DNA karena itu terlalu spesifik. Misalnya puntung rokok, kemudian juga mungkin ada luka atau ada yang lain lagi, ada beberapa hal lah ya yang sudah kita sering bahas. Kalian cek aja di video-video sebelumnya, ada lebih dari hampir 200 video aku buat mengenai kasus Subang ini. Ada, pilih aja topik-topik mana yang ingin kalian lebih gali lebih dalam. Itu juga kok menjadi penasaran ini, kok tidak ditangkap juga Danu. Ya, berarti artinya Danu bukanlah bagian dari tersangka kasus ini. Berarti kalau kita lihat perkembangannya, justru yang ditangkap adalah seseorang berinisial S di kawasan Jakarta yang katanya baru pulang dari Kalimantan. Waduh, berarti selama ini netizen itu salah gitu kan ya. Berarti luar biasa dong dengan data-data yang sudah dikumpulkan. Misalnya Danu kan sempat digonggong sama anjing. Terus juga bagi aku janggal sih kalau orang S ini seandainya dia orang yang tidak kenal sama sekali dengan Ibu Tuti ataupun juga Amel. Janggalnya di mana Anjas? Gini misalnya, uang 30 juta itu tidak hilang di rumahnya Ibu Tuti. Yang hilang hanya handphonenya Amel, laptopnya masih ada, handphonenya Amel doang yang hilang, HP-nya Ibu Tuti masih ada. Terus juga dia tahu nih CCTV yang mati mana aja. Terus dia juga tahu nih nggak bawa HP ke lokasi kejadian. Terus juga kita temui bahwa pintu rumah di TKP itu tidak ada kerusakan. Bahkan diketahui ada bekas kayak makanan nasi goreng yang ada styrofoam yang itu menunjukkan ada tamu yang datang malam-malam jam 11-an malam. Kalau bukan orang yang sudah dikenal, orang dekat, nggak mungkin tamu itu akan datang. Ya, aku nggak boleh ngomong nggak mungkin ya. Kemungkinan sangat kecil sekali orang yang nggak kita kenal datang malam-malam makan bareng jam 11-an malam. Apakah itu make sense? Ya, logika-logika seperti ini adalah sesuatu hal yang harus menjadi bagian pada saat kita mendapatkan sebuah informasi. Apakah ini adalah salah satu dugaan framing untuk meminimalkan atensi masyarakat ke kasus Brigadir J? Ya, nggak menutup mata. Aku juga mengarahnya ke sana. Tapi kalau memang ini bukan adalah perkembangan beneran gitu, well, it will be so happy gitu. Tetapi kalau dibilang nanti seandainya temuannya adalah si pria berinisial S ini adalah menjadi pelaku semuanya dan nggak kenal dengan korban, bagi aku sangat janggal sekali teman-teman. Kalau seandainya ini adalah confirm, karena kan kalau dari penyidik Polda Jabar sendiri ini adalah masih kategorinya adalah dugaan. Mau ditanyakan dulu alibinya kenapa kok berada di lokasi tersebut. Nah, kalau memang si pria berinisial S ini ada di lokasi tersebut di saat kejadian, karena kan kalau waktu kematian awalnya kan dikatakan tuh setengah 12 malam ya, tanggal 17 Agustus, tetapi kemudian otopsi kedua dilakukan revisi, yang kemungkinan besar kematian pertama itu adalah sekitar jam 1-an pagi, yang pertama Ibu Tuti, yang kedua adalah jaraknya antara 4-5 jam, berarti sekitar subuh, itu adalah ke Amel. Itu sebegitu lamanya di TKP, peranan dia sebagai apa? Kalau dia hanya nonton doang, mungkin sembunyi di atas atap, itu nggak make sense sama sekali.
Emangnya lagi nonton, mohon maaf, adegan mesum gitu. Kan kalau di daerah, bukan daerah ya, maksudnya kan orang-orang memang ada yang karakter, kalau ada orang yang adegan mesum nonton gitu, oke, make sense ya. Karena memang itu mungkin naluri ya, kita pengen hiburan gitu. Tetapi kalau ini pembunuhan, dia cuma nonton gitu doang, alibinya itu nggak make sense. Aku yakin kalau memang dia ada di lokasi TKP juga, itu dia ada peranannya, antara mungkin dia si dalangnya, ataukah si pelakunya, ataukah orang yang membantu, atau orang yang mengetahui. Kalau cuma ngelihat doang, ya kategorinya cuma orang yang mengetahui doang dong. Ini juga cukup aneh bagi aku pribadi. Tetapi kita akan coba nantikan perkembangan terbaru dari teman-teman ataupun juga bapak-bapak di penyidik Polda Jabar. Mudah-mudahan ini adalah sebuah fakta yang beneran ya. Jangan sampai orang yang tidak bersalah malah justru dikorbankan demi kepentingan-kepentingan tertentu. Kita nggak mau melihat itu. Kita juga kawal dengan lihat fakta-fakta yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Dengan tidak ada pintu yang rusak, uang 30 juta nggak hilang, cuma 3 handphone yang hilang, laptopnya nggak hilang, HP-nya bututnya nggak hilang. Itu kan kalau ujuk-ujuk ada pria berinisial S, kita penasaran siapakah pria berinisial S itu. Dan aku sangat menduga kuat sekali dengan fakta-fakta yang kita temukan. Bahkan juga tim Polres dari Jawa Barat juga di Subang ya, maksudku itu juga sudah mengatakan ini kemungkinan besar orang dekat gitu. Tapi kalau tiba-tiba ditangkapnya di Jakarta, habis pulang dari Kalimantan, kita pengen tahu ceritanya kenapa kok bisa seperti itu. Oke, aku rasa itu ya teman-teman ya, yang sudah DM ke Instagramku, komen di YouTube ini bahwa Anjas bahas kasus Subang ada update. Oke, sudah aku bahas. Mudah-mudahan akan ada update berikutnya lagi yang jauh lebih confirm apa sebenarnya terjadi. Apakah jangan-jangan dengan sosok inisial S ini, jika bagian dia adalah hanya pelaku, nanti akan bleber kemana-mana. Akan menyebutkan orang-orang dekat dari korban yang ternyata terlibat dalam kasus ini. Apakah mungkin ada orang juga yang sudah deg-degan sekarang? Waduh, kok bisa dia ketahuan gitu ya? Jangan-jangan nanti saya ke bawah juga nih. Itu juga bisa menjadi salah satu petunjuk yang sangat kuat. Tetapi itu semua hanya masih praduga. Ya, kita akan nantikan kabar selanjutnya mengenai kasus Subang yang dalam semingguan lagi akan tepat 1 tahun. Luar biasa, bravo ya. Kasusnya kayak sulit banget nih ya, dengan banyak temuan yang sudah dilakukan. Oke, yang didapatkan maksudku. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kapun kerap. Bye-bye.